kekuasaan, tapi membiasakan kebenaran. MSI dan juga ada pengamat ekonomi Dr. Mursalim Nohong yang akan membahas seputar kereta api dan pelabuhan Garongkong penunjang kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Baru, disiarkan langsung dari kantor Bupati Baru, dan Anda akan dipandu oleh rekan kami Fitriani Rahman. Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Senang sekali saat sekarang kami berada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Baru. Suasana yang luar biasa dengan kondisi hujan, tetapi rupanya Baru ini membuka ruang yang baik juga kepada publik dengan adanya Mall Pelayanan Publik. Dan kami sekarang berada di lantai 5 dengan suasana yang luar biasa. Satu hal yang menyenangkan di kesempatan pagi hari ini karena kami akan mengangkat tema dalam dialog Makassar pagi ini adalah kereta api dan pelabuhan Garongkong adalah penunjang kawasan ekonomi tentunya yang ada di Kabupaten Baru. Dan senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami disambut dengan hangat oleh Bupati Baru, Bapak Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI yang saat sekarang sedang berada di samping saya. Selamat pagi Pak Suwardi. Selamat pagi Bu. Iya, senang sekali Baru luar biasa. Ya, alhamdulillah. Cerah. Alhamdulillah. Dan juga kita mendapatkan juga pemandangan yang sangat cantik di belakang kita ini ya Pak ya. View-nya kelihatan semuanya. View-nya luar biasa. Dan saat sekarang juga selain bersama dengan Bupati Baru, kita bersama dengan pengamat ekonomi
dari Universitas Hasanuddin, Bapak Mursalim Nohong, SE, MSI. Nah, sebelum kita lanjut nanti bersama dengan Pak Mursalim Nohong, kita akan mengawali perbincangan kita bersama dengan Bapak Bupati Baru, Insinyur Haji Suwardi Saleh, MSI. Pak, ini menyenangkan karena kita berbincang tentang kawasan ekonomi ya yang khusus. Nah, ini khusus. Iya, ternyata Provinsi Sulawesi Selatan juga termasuk adalah provinsi yang mendapatkan kawasan ekonomi khusus dan otomatis juga itu akan didukung oleh kabupatennya sendiri. Nah, kalau boleh tahu apakah juga kemudian Kabupaten Baru ini bisa menjadi salah satu kabupaten yang diandalkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan ekonomi khusus? Terima kasih, alhamdulillah. Pertama-tama tentunya karena kita berbicara pengembangan potensi kawasan ekonomi khusus, sedikit gambaran tentang Baru, ya, bahwa Baru sekarang ini kalau kita melihat indikator sosial ekonomi makro, ya. Yang pertama PDRB-nya itu 8,1 triliun, ya. Masih di kontribusi terbesar dari sektor pertanian. Di rencana pembangunan jangka panjang kita terkait dengan keberadaan kawasan ekonomi khusus ini yang di dalamnya ada kawasan industri, kita berharap bahwa ke depan akan ada pergeseran dari kontribusi terbesar dari sektor ekonomi ke sektor industri. Itu harapan kita, ya, harapan kita. Kemudian pendapatan per kapita, PDB per kapita masyarakat Baru itu adalah 43 juta, 43. Nah, kemudian alhamdulillah IPM kami 2022 ini meningkat dari 71,1 menjadi 71,58. Dan sedikit yang menggembirakan kami di 2022 ini bahwa angka kemiskinan menurun dari 8,6 menjadi 8,4, ya. Nah, ini yang persoalan kita kemarin di Covid, tapi alhamdulillah boleh dikata Covid sudah berada di ujung ini. Alhamdulillah ekonomi bergerak. Kemarin juga kami ketika awal Covid ketika hampir seluruh kabupaten mengalami kontraksi pertumbuhan di bawah 0%, kami masih berada di atas 0%, walaupun angkanya masih di bawah satu digit, yaitu 0,78, tetapi alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai 4,47. Kemudian yang kedua, terkait kawasan ekonomi khusus, di peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah nomor 3 2022 Provinsi Selatan memang menempatkan Kabupaten Baru terkhusus kawasan ekonomi khusus ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Selatan, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini alhamdulillah kawasan ekonomi khusus ini juga sudah didukung oleh moda transportasi kereta api, ya, kereta api yang alhamdulillah baru saja ini sudah sudah ada pengoperasian terbatas, ya, dari Maros ke kabupaten, dari Garongkong ke Kabupaten Pangkep dan Maros, ya. Nah, tentu ini sesuatu hal yang sangat menggembirakan kita. Nah, walaupun demikian bahwa kereta api ini juga masih terbatas, ya. Kalau relnya sekarang itu sudah sampai di Palandro, tetapi yang total panjangnya untuk Kabupaten Baru itu 49 km. Nah, tetapi yang fungsional sekarang ini untuk Baru saja itu baru sekitar 22 km, yaitu dari batas Kabupaten Pangkep ke Garongkong, karena dari Baru sendiri ke Palandro relnya sudah selesai, tetapi belum sampai di Parepare, sehingga sekarang ini yang difungsikan masih dari Garongkong, Batas Baru, Pangkep, Maros, ya. Itu sedikit gambaran tentang KEK dan keberadaan moda transportasi kereta api. Iya, yang jadi menarik di sini Pak Suhardi adalah pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, berarti banyak sekali tentunya harapan yang ingin dicapai oleh masyarakat Sulawesi Selatan lewat
Kabupaten Baru. Ya, alhamdulillah. Ini bukan kerja mudah ya, Ya, alhamdulillah. Pak Bupati. Tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan. Tadi sudah disebutkan tadi ada yang namanya Pelabuhan Garongkong. Ya, alhamdulillah. Terus juga rel kereta api juga sudah berfungsi meskipun totalnya Belum, tidak ya. keseluruhan, belum ya, belum alhamdulillah, keseluruhan. Tetapi melihat perkembangan yang dilakukan bahkan pasca Covid ini itu terus melaju. Nah, apakah dengan kawasan ekonomi khusus yang dimiliki oleh Baru dengan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ini juga kemudian bisa mengajak investasi dari luar? Ataukah memang sudah ada yang berinvestasi untuk perkembangan yang ada di Baru? Iya, oke, terima kasih. Ya, justru sebenarnya tujuan keberadaan daripada kawasan ekonomi khusus ini mengharapkan investor, ya, mengharapkan dukungan seluruh pihak, ya. Karena yang pertama bahwa kawasan ekonomi khusus ini kita sudah rancang, ya, dengan luas 3.000 hektar, ya. Di situ terdiri dari 2 kelurahan, kemudian 3 desa, yang sampai sekarang itu tidak boleh lagi ada pembangunan di situ di luar untuk kepentingan kepentingan industri pergudangan dan yang terkait dengan itu. Nah, sehingga selama ini memang kami melakukan kerjasama, plus lagi alhamdulillah dukungan dari katakanlah Pak Gubernur bagaimana koneksi antara katakanlah kabupaten-kabupaten interland ini bisa menjadi lebih baik, sehingga alhamdulillah Pak Gubernur kemarin ini sudah hampir rampung jalan dari Baru, Takalasi, Bainang, kemudian Tembus Lawo gitu kan. Nah, kemudian yang di kawasan ini juga yang sudah ada di sana, ya katakanlah ada sekarang ini yang baru saja selesai dibangun, ada pengolahan limbah B3, ya, yaitu PT Mitra Hijau, kemudian penyiapan bahan bakar minyak ada di situ. Kemudian dari petrokimia, ya, pupuk, sementara pematangan lahan sekarang ada pabrik semen Bosowa, kemudian Kons, dan beberapa lain. Dan terus menerus kita berupaya mendekati atau investor ini untuk bergabung. Baru-baru kami ini melakukan yang kita namakan temu saudagar baru. Ya, baru kita mengajak saudara-saudara kita orang Baru yang alhamdulillah berhasil dirantau untuk kembali membangun Baru, ya. Yang kita punya kawasan ini potensial sekali, ya. Ada pelabuhannya, ada moda transportasi kereta api. Saya kira ini sangat mendukung sekali, sangat menjanjikan. Karena di sini ketemu antara 2 moda transportasi massal. Nah, kita paham bahwa yang namanya moda transportasi massal itu adalah angkutan termurah kalau kita mau bicara begitu. Ya. Ini ketemu alhamdulillah, ya. Transportasi laut adalah massal, kemudian kereta api angkutan massal ketemu di Garongkong, alhamdulillah. Ya. Ini berpotensi sekali untuk katakanlah misalnya menghadirkan low cost, ya. Ya. Biar rendah untuk industri, ya, itu yang ada. Iya, karena sudah nyambung, ya. Sudah nyambung, ya, alhamdulillah. Ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Kita tahan dulu bersama dengan Bapak Suwardi Saleh. Tadi yang jelas bahwa ada progres pembangunan yang luar biasa terjadi di Kabupaten Baru, dan untuk itu kami tersambung oleh Bapak Mursalim Nohong, SE MSI, pengamat ekonomi. Iya. Assalamualaikum, Pak Mursalim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian pendengar. Iya. Acara ini. Nih. Pagi ini juga Pak Mursalim, ya, kita berbincang tentang kawasan ekonomi khusus yang kemudian ternyata tadi Bapak Suwardi Saleh sudah menjelaskan cukup gamblang bahwa ternyata banyak sekali potensi pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Baru untuk melakukan langkah-langkah percepatan dalam peningkatan perekonomian yang ada di sini. Nah, bagaimana dari pihak pengamat sendiri melihat perkembangan yang terjadi di Kabupaten Baru sehubungan dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini? Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan sebuah apresiasi yang besar kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Baru,
dengan juga tentu pemerintah provinsi yang telah menghadirkan satu media trigger pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu Pelabuhan Garongkon dengan segala turunan-turunan dari itu semua. Tentu kita juga harus melihat bahwa tentu memiliki prospek yang besar, bukan hanya bagi Kabupaten Baru sendiri, tetapi nanti akan beririsan dengan daerah-daerah hinterlandnya. Katakanlah misalnya Kota Parepare, Kabupaten Pangkep, dan sampai kepada kemudian di Kota Makassar. Nah, saya juga sependapat bahwa apa yang dilakukan saat ini oleh pemerintah daerah baru Provinsi Sulawesi Selatan dengan bukan tidak berhenti sampai hadirnya Pelabuhan Garongkon, tetapi melakukan sejumlah pengembangan, misalnya dengan adanya pengembangan kawasan industri di Baru, kemudian ada juga kawasan ekonomi khusus. Nah, ini semuanya akan menjadi trigger dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, katakanlah misalnya pemerintah Baru itu sudah menyediakan lahan sekitar 3.000 hektar lebih. Nah, sudah melakukan kerjasama misalnya juga dengan pelaku-pelaku industri seperti PT Kima, PT Pelindo, yang saat ini kemudian menjadi PT Pelindo Jasa Maritim. Hanya saja yang terpenting adalah bagaimana kemudian geliat pembangunan yang dilakukan oleh Pak Bupati dan pemerintah dan gubernur itu kemudian bisa juga disinergikan oleh pemerintah daerah yang lain. Katakanlah misalnya Kota Parepare. Nah, kalau kita tahu saat ini yang progresnya lebih baik dibandingkan dengan yang lain itu, selain Baru kan Pangkep juga sudah berjalan, kemudian Maros saat ini baru. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian, karena kan nanti kita akan lihat arus barang ini dibawa kemana. Kan tidak mungkin hanya dikonsumsi di sekitaran Kabupaten Baru saja, tetapi dia akan didistribusi ke daerah-daerah yang lain. Nah, pilihannya kereta api adalah memang pertama keunggulannya karena dia ya tentu dengan harga atau tarif yang lebih murah dibandingkan dengan moda transportasi yang lain. Kapasitas muatnya juga lebih besar. Kemudian waktu tempuhnya lebih cepat, sehingga kalau dihubungkan dengan pelaku-pelaku bisnis, ini bisa bisnis proses itu bisa menjadi kemudian lebih efektif dan efisien. Efektifnya karena waktu tempuhnya menjadi lebih cepat, kemudian efisiensinya juga bisa terbentuk. Nah, bagi setiap pelaku bisnis itu kan dua term ini yang dikejar. Bagaimana mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan efektif dan juga tentu dengan efisien. Sehingga dengan demikian, kita tentu berharap ke depan bukan hanya pemerintah Kabupaten Baru juga yang menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, tetapi daerah-daerah hinterlandnya terutama membangun konektivitas antar Kabupaten Baru dengan yang lain. Tidak ada gunanya ketika misalnya arus barang masuknya itu besar sekali, ekonomi hanya bertumbuh di satu daerah, tetapi di daerah lain tidak merasakan manfaatnya. Saya kira itu sebagai pengantar. Iya, berarti Pak Mursalim dengan kata lain bahwa sinergitas antar daerah yang coba dibangun ini bisa membantu Baru dilirik oleh pelaku bisnis, seperti itu? Benar, artinya bisa mempercepat dan meningkatkan daya tarik. Katakanlah misalnya pelaku bisnisnya, marketnya itu ada di mana? Katakan misalnya di daerah sekitar situ, Parepare atau Makassar. Tetapi kalau konektivitasnya belum terjalin, maka kemudian kan juga belum efektif. Belum efektif sampai kemudian ke target market sasarannya itu. Jadi memang ya saya kira pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sudah sering kali duduk bersama. Cuma salah satu yang kita paham bahwa persoalan mendasarnya adalah pada pembebasan lahan. Karena pemerintah kita kan juga masih sangat care terhadap masyarakatnya. Tidak menempuh jalur-jalur yang lebih ekstrim misalnya dalam rangka ini kan pembangunan milik kita bersama nanti yang akan nikmati kan kita bersama.
Iya, baik. Sebelum kita melanjutkan bersama dengan Pak Mursalim, kita coba dengan Pak Suwardi. Ini sudah ada gambaran dari pengamat ekonomi kita bahwa ada sinergitas yang bisa coba dibangun untuk semakin meningkatkan pembangunan yang ada di Baru sebagai kawasan ekonomi khusus. Bagaimana tanggapannya nih Pak Suwardi? Oke, makasih. Ya, jadi saya kira tepat sekali yang disampaikan oleh Prof bahwa katakanlah misalnya barang yang datang di Baru dan sekitarnya ini bukan untuk konsumsi katakanlah di sekitar saja, tetapi tentu pasarnya di mana. Dan izin Prof, kami tidak saja antar kabupaten hinterland di Sulawesi Selatan, kami juga sekarang sudah membangun komunikasi dengan beberapa kabupaten yang kemungkinan melalui transportasi laut ini. Katakanlah kami sudah menandatangani MOU untuk pengembangan ekonomi lewat transportasi laut dengan beberapa kabupaten kota. Katakanlah misalnya kemarin kami MOU 5 kabupaten kota, ya, Baru, kemudian Kota Baru di Kalimantan Selatan, kemudian Balikpapan Kalimantan Timur, kemudian Bontang Kalimantan Timur, dan juga Mamuju, ya, bagaimana kerjasama kami ini dalam upaya pengembangan ekonomi, tentunya dengan memanfaatkan keberadaan pelabuhan sekaligus juga moda transportasi kereta api ini, ya, dan juga terkait dengan upaya pengembangan kawasan ekonomi. Dengan hinterland katakanlah, ya, seperti disampaikan tadi, ya, sekarang ini jarak dari Sopeng, Prof, ini sudah makin dekat, ya, dengan adanya transportasi dari Lawo, kemudian Kamiri, Takalasi, Baru, kemudian pelabuhan, sehingga katakanlah hasil produksi dari Sopeng misalnya akan lebih mudah mengakses ke pelabuhan, demikian juga kabupaten-kabupaten lainnya. Mungkin nanti juga dengan sudah masuknya sekarang Pelindo, ya, untuk mengelola pelabuhan Garongkong ini, Prof, ini, nah, tentunya ya sebagai pengelola pelabuhan ya sudah bisa mengatur kira-kira apa yang cocok di Baru, kemudian di Parepare dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Nah, sehingga sekali lagi bahwa kehadiran pelabuhan memang sudah ada, kemudian yang kita persiapkan kawasan ekonomi khusus, terus didukung dengan keberadaan transportasi kereta api ini yang betul sekali yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa ya memberikan kepastian, intinya dia akan menjadi efisien dan efektif, dan saya kira ini suatu kebutuhan yang luar biasa. Nah itu Prof, ya. Baik, luar biasa. Ya. Baik, saya kembali kepada Pak Mursalim nih. Di ujung perbincangan dengan Pak Mursalim, kira-kira apa lagi yang kemudian bisa dipoles oleh Kabupaten Baru untuk kemudian lebih menguatkan kemampuan Baru ini sebagai kawasan ekonomi khusus? Bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pak Bupati yang sekarang, Pak Suwardi, ini itu adalah kebijakan pemerintah kabupaten, ya. Artinya ini janganlah kemudian nanti setelah ya kita tentu berharap kebijakan ini akan kemudian menjadi sebuah kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Peluang terbesar kita itu adalah kalau misalnya ibu kota negara, IKN kita yang ada, ini potensi besarnya. Kemudian nanti baru Makassar bukan lagi satu-satunya pintu gerbang kawasan Indonesia Timur dan Indonesia pada umumnya, tetapi baru kemudian juga harus, nah coba bayangkan akan sia-sia MOU yang dibangun oleh Pak Suwardi sebagai Bupati saat ini ketika kemudian nanti tidak ditindaklanjuti dalam sebuah upaya yang sifatnya jangka panjang. Jadi ini menjadi sebuah pembangunan rencana jangka panjang dari pemerintah kabupaten. Dan tentu dengan terbukanya akses ini, baru nanti akan pelabuhan Garongkong akan menjadi hub baru dalam pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional juga tentunya. Nah, coba kita lihat misalnya kalau data-data yang ada sekarang ini, itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga termasuk Kabupaten Baru dikaitkan dengan misalnya angka pengangguran. Itu cenderung selama 3 tahun terakhir ini itu cenderung mengalami penurunan. Ya, kalau 2020 dan 2021 kan kita sama-sama maklum dengan adanya kemarin COVID. Nah, tentu dengan masuknya menggeliatnya nanti pelabuhan Garongkong ini itu nanti akan lebih mendorong lagi penurunan angka kemiskinan karena akan terbuka lapangan pekerjaan misalnya.
percepatan pengembangan wilayah nanti akan ada di situ di dalamnya. Kemudian ada penyerapan tenaga kerja. Kemudian ada potensi pembangunan sektor informal. Itu akan 3.000 hektar ini sepertinya nanti Pak Bupati kurang nggak cukup untuk mengembangkan geliat ekonomi yang ini. Makanya daerah-daerah lain itu harus berpotensi. Misalnya tadi disebutkan Sopeng sudah sangat dekat, kemudian Pare-Pare, ya tidak perlu lagi terlalu jauh Makassar. Nah, tetapi nanti untuk komoditas-komoditas tertentu yang memang harus menggunakan jasa itu, ya saya kira itu menjadi pertimbangan yang lain, saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Mursalim Nohong bersama dengan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Mursalim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembali ke Pak Suwardi Saleh. Tadi cukup banyak ya masukan-masukan ini Pak. Betul. Ini katanya yang 3.000 ini masih kurang. Amin. Mau tambah lagi nih ya. Baik, kalau kita melihat, nah saya dari tadi juga mendengarkan tentang Pelabuhan Garongkong. Nah saya jadi penasaran, sebenarnya seperti apa sih Pelabuhan Garongkong itu Pak Suwardi? Iya. Saya sebelumnya tadi saya sambung tadi apa disampaikan Prof bahwa di samping perencanaan atau yang sudah berjalan ini tentang kawasan ekonomi khusus, saya selalu sampaikan kepada investor bahwa boleh dikata harapan utama dengan keberadaan investor ini adalah membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Baru, sehingga kita berharap betul bahwa ketika misalnya investasi ini ya bagaimana memberikan porsi besar kepada masyarakat Kabupaten Baru. Nah, tentu saja kami maklumi bahwa tentu saja ada syarat-syarat yang dibutuhkan, termasuk misalnya skill, keahlian, dan itu pun juga Prof kami sudah persiapkan ya. Sekarang di Kabupaten Baru ini kami membangun BLK komunitas ya, BLK komunitas. Saya bangun di setiap kecamatan ya, bahkan sekarang di Kabupaten Baru itu ada 7 kecamatan, sudah ada 12 BLK malah yang sudah terbangun di Kabupaten Baru ya, dengan berbagai dengan berbagai spesifikasi ya, ada misalnya pertukang las, kayu, bahasa dan sebagainya. Ya kebetulan sekali bahwa ketua tim bergerak PKK itu Prof dia anggota DPR RI dari Komisi 9 ya, mitranya Kementerian Tenaga Kerja, dan alhamdulillah bisa membantu menyiapkan BLK komunitas ini. Nah, harapannya apa? Kita berharap bahwa masyarakat baru nanti ke depan ini tidak akan menjadi penonton di daerahnya sendiri. Nah, sehingga kita harus siapkan. Itu yang salah satu persiapan kami, Prof. Nah, kemudian saya lanjut tadi pertanyaan terkait dengan Garongkong ini. Garongkong ini ternyata bahwa salah satu pelabuhan di Indonesia ini yang mempunyai kedalaman kolam labu itu terdalam ya setelah Cilegon ya. Kolam labu kita itu antara 15 sampai 25 meter ya. Di samping itu bahwa pelabuhan Garongkong ini aman ya. Aman 24 jam, aman 12 bulan. Kenapa? Safety, ya? Ya, kenapa? Ya, yang pertama tadi kedalamannya yang memadai, yang kedua ada breakwater alami ya, di depannya itu membentang Pulau Panikiang ya, sehingga aman ya, aman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sarana prasarana yang sudah tersedia ya, ada dermaga sepanjang 250 meter ya. Nah, kemudian di samping pelabuhan Garongkong sendiri ini, di sebelahnya juga ada pelabuhan penyeberangan. Oh, ada yang menemani. Iya, ya, ada ferry, ada pelabuhan ferry ya. Nah, yang sekarang ini terhubung antara Garongkong Baru dengan Batu Licin Kalimantan Selatan, dan yang kedua dari Garongkong Kabupaten Baru itu ke Paciran Jawa Timur ya, ini yang sudah ada. Dan alhamdulillah pemerintah pusat itu sudah menyerahkan pelabuhan penyeberangan feri ini
kepada pemerintah kabupaten. Iya, Nah, itu juga baik. salah satu. Ya. Pak Suwardi, ada Ya. penelpon kita. Sepertinya ada yang Oke. tertarik untuk Oke, berbincang silakan, dengan kita di silakan. kesempatan pagi hari ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo, Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ki? Dengan Pak Iwan. Pak Iwan di mana Pak Iwan? Pak Iwan di Makassar. Baik, silakan Pak Iwan. Kita sekarang bersama dengan Bupati baru Bapak Insinyur Haji Suwardi Saleh masih. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Bupati. Saya rasa luar biasa sekali ini sebuah pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Selatan dan tentunya ini didukung juga oleh kabupaten-kabupaten yang ada di bawahnya, Kabupaten Maros, Pangkep dan Bardu. Ini Makassar masih tanda tanya ini ya kepala daerahnya. Bagaimana untuk bisa mendukung kereta api Makassar Parepare ini untuk tahap yang pertama. Dan kita harapkan nanti bahwa kereta api ini bisa sampai ke Bitung, Sulawesi Utara. Ini kan sebuah proyek jangka panjang dan sangat prestisius. Nah tentunya ketika ini dibangun, akan memacu pertumbuhan yang ada di daerah-daerah yang dilalui sarana atau transportasi ini. Ya, mungkin baru juga akan kebagian. Baru saya lihat ternyata informasinya bahwa baru juga sudah lama punya pelabuhan Garongkong, sudah ada kawasan industrinya, kawasan ekonomi khususnya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Kementerian Investasi, ya, dengan Kementerian Investasi, Pak Bahlil, Pak Luhut Binsar Panjaitan, supaya ini dicarikan begitu investor, ya. Tentunya bekerja sama juga dengan DPNPTSP, ya, Provinsi Sulsel. Jadi harus ada koordinasi terus nih antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan juga lembaga kementerian, nah, supaya informasi itu tidak putus gitu. Bagaimana untuk bisa ada informasi kepada Kementerian bahwa di sini sudah ada pelabuhan, di sini sudah ada jalur kereta api, di sini sudah ada kawasan ekonomi khusus, ya, kawasan industri. Nah, tinggal bagaimana mencari investor begitu. Investor untuk bisa berinvestasi apa yang ditawarkan, kemudahan-kemudahan apa. Nah, investor kan ini kan cari kemudahan berinvestasi, potensi apa yang ada di situ, ya. Investasi yang tidak berbelit-belit. Nah, ini kan salah satu kelemahan kita selama ini bahwa proses investasi itu berlangsung dengan yang lama, ya, perizinan yang sangat lama dan berbelit-belit. Nah, mudah-mudahan ini sudah ada kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa untuk investasi itu jadi dipersulit lagi begitu, ya. Nah, saya kira seperti itu, Pak Bupati, untuk lebih mempermudah investasi. Nah, makanya para investor jangan dipersulit, dipanggil, ditawarkan semua potensi-potensi lahan yang ada di Kabupaten Baru. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ini Pak Iwan, cukup panjang ya. Tentunya masukan ini Ya, Pak Suwardi ya untuk lebih memudahkan investasi di Baru. Bagaimana tanggapannya Pak Suwardi? Saya terima kasih banyak nih Pak Iwan nih masukannya, dan memang kita lakukan koordinasi baik dengan kementerian, terutama Kementerian Investasi, kemudian juga dengan lembaga-lembaga yang ada. Katakanlah kemarin dengan KIMA juga kami melakukan komunikasi, karena di KIMA sebenarnya itu sudah mulai kekurangan lahan. Saya bilang kita geserlah ke Baru, investor yang masuk di KIMA itu yang sudah tidak mendapat tempat lagi mungkin bisa digeser ke Baru. Termasuk juga dengan katakanlah dengan pengusaha-pengusaha baru sendiri, banyak pengusaha baru yang berhasil di luar, katakanlah di Kalimantan, di Papua. Kita ajak kemarin kita lakukan temu saudagar baru yang untuk mengajak masuk di di kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri kita ini, ya. Tentu saja bahwa kami memberikan sejumlah kemudahan. Yang pertama bahwa di Baru ini sudah kita hadirkan yang namanya mall pelayanan publik, ya. Artinya apa? Bahwa ini pertama ini simbol bahwa kami buka karpet merah untuk investor, ya. Beri kemudahan, ya. Beri kemudahan, dan mall pelayanan publik yang di Kabupaten Baru ini menjadi salah satu rujukan untuk pembangunan atau penyiapan MPP di Indonesia Timur. Kemarin diresmikan oleh Mempan RB yang itu hari masih almarhum Cahyo Kumolo. Alhamdulillah, ya,
sekali datang semua ada di situ ya, dan ada kepastian ya. Dan di mall pelayanan publik ini kalau kita kan lihat proses perizinan itu tingkatannya. Pertama kan sifatnya instansional ya. Kita mau urus IMB ke PU, kita mau urus misalnya mau buka klinik kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian itu dilihat rumit, kita tingkatkan menjadi yang namanya satu atap. Dibuat di satu atap, tetapi ini juga belum efektif karena sudah berada di satu atap, tetapi sifatnya masih instansional ya. PU tersendiri, kesehatan begitu, tersendiri, kemudian dirubahlah jadi satu atap. Satu atap ini sudah satu pengelola, ada namanya PTSP, PTSP. Semua dikomandoi oleh PTSP ini, ya. Tetapi itu dirasa kurang, ya, karena itu masih sifatnya yang ada di bawah naungan pemerintah kabupaten. Kita rubah lagi mall pelayanan publik MPP. MPP ini alhamdulillah semua ada di sini, ya. Bukan saja di bawah pemerintah kabupaten yang memerlukan koordinasi ya, ada dari provinsi, kemudian dari perbankan ada di sini, kemudian sektoral ada, katakanlah imigrasi, katakanlah pajak dan sebagainya, semua ada. Sehingga ketika datang di sini tidak perlu lagi misalnya masih ada kita butuh keterangan dari sini, bisa butuh keterangan ini dan sebagainya. Itu yang kita sudah siapkan, dan kami melihat bahwa alhamdulillah progres investasi dengan adanya MPP ini alhamdulillah meningkat. Itu. Bahkan kemarin pemerintah pusat memberikan apresiasi, pelayanan publik kita ini diberikan apresiasi prima atau A+ alhamdulillah ya, itu yang ada. Di samping itu kita juga antisipasi ya, dengan kehadiran kawasan ekonomi khusus ini kita berikan insentif. Ada insentif. Kita ada perda ya, perda pengurangan pengurangan ataukah pembebasan retribusi bagi yang berinvestasi. Ini untuk menarik investasi. Juga melakukan pendampingan ya, karena sekarang kan perizinan melalui OSS ya. Kita damping, mungkin misalnya ada kendala-kendala dari PTSP atau dari Pemda itu melakukan pendampingan. Semata semuanya untuk memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di Kabupaten Baru. Baik. Ya, saya kira menarik begitu ini, Pak Iwan. Ya, dan silakan yang lainnya juga boleh di 082133339440 bisa kembali ikut berbincang. Ada satu titipan juga nih pertanyaan dari warga Baru ini, dari Pak Rosman, bahwa bagaimana upaya pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi dampak bencana yang mungkin diakibatkan oleh adanya rel kereta api, Pak Suwardi? Ya. Saya kemarin juga khususnya banjir ini. Ada telepon. Jadi saya katakan bahwa begini, setiap pembangunan itu pasti ada dampaknya. Sisa bagaimana memang memikirkan bagaimana dampak ini bisa diminimalisir. Ya. Kehadiran kereta api pasti bisa dibayangkan bahwa tadinya ketika hujan, misalnya air itu dari gunung, dari timur ke barat, lepas saja ke laut begitu, kemudian tiba-tiba misalnya ada dibangun rel kereta api dengan ketinggian demikian, tentu saja bahwa ada hambatan, misalnya volume air dari timur ke barat. Namun demikian bahwa kita cari solusinya, ya solusinya. Yang pertama di perencanaan kami memang sudah mengingatkan bahwa tolong ya drainnya, bos kalpernya atau jembatannya itu ya diperhitungkan volume air dari gunung atau dari timur. Itu yang saya minta. Nah, itu sudah dilaksanakan. Tetapi ketika kemarin banjir pertama setelah selesai rel kereta api ini, ternyata memang lumayan tertahan air ya. Nah, sudah itu kita minta coba ditambah, direvisi nih, tambah bos kalpernya ya, sudah ditambah ya alhamdulillah sudah makin berkurang. Nah, kami melihat sekarang bahwa masih perlu, dan saya sudah sampaikan ini ya, masih perlu penanganan ya, perlu drainase. Nah, terutama yang banyak foto-fotonya beredar itu karena kelebihan kereta api ini daripada yang ada di Jawa itu tidak ada perlintasan sebidang ya, artinya tidak perlu lagi portar itu ya, karena kalau dia tidak lewat di atas flyover, dia lewat di bawah underpass.
Nah, setiap pertemuan-pertemuan jalan kabupaten itu dibuatkan underpass. Nah, persoalannya kami lihat memang bahwa yang namanya kereta api tidak sama mungkin dengan katakanlah transportasi darat biasa lainnya. Bisa misalnya seketika bisa dikasih naik velnya, mendaki-mendaki dan sebagainya. Iya. Kalau kereta api itu kan harus datar, ya, harus datar dan tidak boleh terlalu tinggi. Resikonya kami saya lihat yang dia lakukan itu adalah ketika ketemu ini jalan kabupaten ini direndahkan. Ada yang mengatakan, loh itu kok tergenang gampang sekali, timbun aja itu. Benar, ditimbun selesai persoalannya, ini tidak ada lagi yang tergenang air, itu di bawah underpassnya ini. Tetapi mobil yang besar nyangkut di atas gitu kan. Nah, sehingga saya bilang solusinya apa? Saya kasih tahu balai, solusinya buatkan drain, buatkan aliran kemana dibuang ini karena ada kerendahan. Biasa kan membuat kerendahan. Kita lihat misalnya bangunan-bangunan besar, katakanlah yang tower-tower itu kan pasti ada parkirnya di bawah, pada misalnya basementnya. Ya. Nah, tapi bagaimana supaya air tidak masuk di situ? Nah, itu kan jalan keluarnya. Ya. Itu, dan alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Nah, memang juga kita berharap bahwa karena ini kan jangka pendek ya, bahkan jangka pendek sekali. Sekarang Maros, Pangkep, Garongkong ya. Nah, kita berharap bahwa nanti kereta api ini katakanlah optimal atau boleh dikata fungsional ya, ketika sudah nyambung ke Parepare. Artinya apa? Orang Parepare sudah bisa ke Baru, bisa ke Pangkep, bisa ke Maros, bahkan diharapkan ke Makassar dengan kereta api. Ya karena ini kan yang poros padat ini Maros, Parepare, Makassar. Tapi sekarang ini kereta relnya sendiri sudah sampai di Palanro, tapi karena belum nyambung sampai di Parepare, sehingga ke Garongkong. Tetapi sebenarnya buat kami juga ada nilai tambahnya ini. Ya, dengan misalnya ke Garongkong saja sementara ini, artinya apa? Bahwa Garongkong ini tidak lagi menjadi persinggahan, tetapi menjadi tujuan. Menjadi tujuan. Karena sampai di situ, ya, sampai tujuan. Ini juga positif buat kami, ya. Tetapi tentu kami tidak egois, ya. Kami berharap bahwa ini sampai di Pare, dan ke depan kita berharap bahwa ini betul-betul menjadi Trans Sulawesi, ya, dari Makassar, Manado, maksudnya kita bisa pakai angkutan kereta api ini. Iya. Ya, itu. Menarik. Saya sudah bisa membayangkan ketika ini menjadi tujuan, Pak Bupati, berarti akan ada perputaran perekonomian sangat tinggi di sini dan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Betul. Baik, kita terima telepon lagi, satu penelpon silakan. Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Ya? Ya, terputus sepertinya ya. Oh, ada. Dengan siapa? Ya, Pak Iwan kembali. Oh, Pak Iwan kembali ya. Baik, Pak Iwan, silakan. Masih ada yang ingin disampaikan. Sepertinya Pak Iwan penasaran ini dengan perkembangan yang terjadi di Baru ini. Silakan Pak Iwan. Ya, saya tertarik tadi ini ada pertanyaan tentang banjir ini ya. Nah, ini kan juga jadi salah satu bahan pertimbangan ya Pak Bupati, bagaimana kemudian bahwa pemerintah daerah bisa memastikan ya kepada para investor supaya lokasi yang nanti yang dipilihkan ini betul-betul lokasi yang sangat strategis begitu ya. Lokasi yang sangat strategis, banyak kemudahan aksesibilitasnya dan sebagainya, termasuk wilayah yang tidak rawan dengan bencana begitu. Ya. Ini kan harus ada semacam penelitian begitu. Ya. Feasibility study, feasibility study terkait dengan tempat yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kemudian ini jangan jadi pertimbangan juga dari investor. Apa wilayah tersebut apakah strategis, tidak rawan dengan bencana, ya. Nah, ini mesti meyakinkan investor. Jadi sering-seringlah mungkin dari pemerintah petani dari daerah kabupaten kota mungkin untuk kunjungan begitu. Kalau misalnya Kementerian
dari investasi yang tinggal ekonomi ikut juga begitu ya, menawarkan apa investasi yang ada di Kabupaten Baru begitu. Ya. Nah, saya kira seperti itu, Pak Bupati. Bagaimana kemudian prospek ke depan yang ada di Baru, bagaimana prospek dari Pelabuhan Garongkong ini ya, pelebarannya bagaimana, kalaupun mungkin ada investor yang ingin tertarik untuk mengembangkan Pelabuhan Garongkong ini, nah bagaimana win-win-nya, saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Lanjut silakan langsung saja Pak Suwardi. Makasih banyak Pak Iwan. Tentu saja bahwa tidak serta-merta ditetapkan yang namanya kawasan ekonomi khusus ini, tentu saja ada syarat-syarat ya, ada syarat-syarat yang persis sama yang disampaikan tadi oleh Pak Iwan ya. Nah, pertama akses, alhamdulillah akses ya, yang pertama ada akses laut, ada akses darat, apalagi di Pelabuhan Garongkong kita ini kan masuk alur laut kawasan Indonesia Alki 2 ya, yang kita paham bahwa wilayah ini padat. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan Garongkong sendiri masih memadai. Yang ketiga, syarat-syarat lokasi sendiri. Yang pertama akses ya, akses ini berada antara jalan nasional dan pelabuhan, dan dari jalan nasional sendiri ke pelabuhan itu kurang lebih 1 kilometer saja. Kemudian berikut ya, sesuai dengan penelitian bahwa di daerah kita ini aman, paling tidak aman dari tsunami, paling tidak itu ya. Kemudian alhamdulillah karena dia berada yang sangat rawan kan Pak Iwan itu, banjir itu adalah di bagian timur dari jalan nasional ya. Kita ini berada di sebelah barat daripada jalan nasional dan aman dari banjir. Begitu juga dukungan-dukungan lainnya. Ya, dukungan air katakanlah misalnya yang tersedia, kemudian dukungan listrik ya, di Baru juga itu kan ada PLTU Baru Bawah Salo ya, yang kapasitasnya itu 2 kali 50 megawatt ditambah lagi 100, berarti 200 yang tersedia ya, di samping support dari tempat-tempat lain. Jadi boleh dikata semua persyaratan-persyaratan yang menjadi harapan atau persyaratan dari Mas Tor itu kita penuhi. Iya. Saya kira itu. Baik. Betul sekali bahwa itu tadi menjadi pertimbangan kita semuanya. Iya, yang menarik lagi nih Pak Suwardi, karena di kami saat sekarang ini selain live di 94,4 FM program 1 RRI Makassar, kita juga live YouTube, dan beberapa komentar yang masuk dari live YouTube kita seperti Jum. Semoga hadir kawasan ekonomi khusus di wilayah Garongkong yang dapat berimbas positif untuk warga lokal, khususnya warga Garongkong ini, Amin. Pak. Ya, terus selanjutnya dari Butsaina Ahsan, dibutuhkan kemauan politik dan komitmen kepemimpinan serta partisipasi semua pihak. Terima kasih katanya ya. Dan langsung disampaikan juga cocok katanya MOU itu hanya berlaku 1 tahun saja. Selanjutnya Jensen Gunawan mengatakan ingat mau pemilihan umum. Ada juga nih katanya pemilihan umum 2024 ini para partai politik pada goreng-goreng uang ya. Uang dividen 5 tahun sekali. Ini masukkan saja, dan ternyata kita sudah berada di penghujung perbincangan. Dan yang pokok tadi itu betul sekali bahwa MOU kan itu payung umum saja ya. Ini akan ditindaklanjuti dengan PKS, perjanjian kerjasama. Baik. Dan kita sudah sepakati ini ya. Nah, itu ya. Baik, di penghujung perbincangan kita berharap nih ada closing statement dari Bupati Baru tentang perbincangan kita hari ini, apa harapan dari masyarakat, karena saya juga merasa bahwa pariwisata akan ikut berkembang juga ini dengan peningkatan perekonomian. Pasti, baik, silakan yang Pak. Pertama tadi itu dengan adanya kereta api ini pasti kunjungan ke Baru ini makin meningkat ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang pertama saya terima kasih atas masukan Prof tadi, Pak Iwan, dan masukan-masukan lainnya. Kemudian yang kedua, keberadaan transportasi kereta api ini harus dipastikan bahwa menjadi lokomotif pendorong peningkatan ekonomi di Kabupaten Baru, pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Untuk itu diharapkan dukungan peran seluruh unsur dalam rangka mendukung ini. Nah, kemudian yang kedua bahwa
Ini kami menyambut nih mau ulang tahun. Insya Allah tanggal 20 hari jadi Kabupaten Baru ya. Mudah-mudahan dengan keberadaan pelabuhan ditunjang dengan kereta api, kemudian berada di wilayah kawasan ekonomi khusus ini menjadi momentum ya dalam rangka mewujudkan Baru yang lebih maju, kemudian memberi pelayanan yang terbaik, berakhlak sesuai dengan tema Kabupaten Baru atau Hari Jadi Kabupaten ke Baru ke-63. Dan terakhir kami harapkan seluruh warga Kabupaten Baru dimanapun berada ya, terutama saudara-saudara yang ada di luar, mari ya kembali bersama-sama membangun Kabupaten Baru dengan semangat Yasi Berwih, kebersamaan sesama masyarakat Kabupaten Baru. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa ya tentu kebersamaan kita di pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk semua atensi yang sudah masuk ya di acara Dialog Makassar pagi ini dengan tema kita kereta api dan pelabuhan Garongkong menjadi penunjang kawasan ekonomi khusus Kabupaten Baru. Kita berharap ini menjadi hadiah spesial di ulang tahun Baru ya untuk tahun ke-63 tanggal 20 insya Allah. Ya. Terima kasih kepada Bupati Baru Bapak Insinyur Haji Suhardi Saleh MSI dan juga tadi Bapak Mursalim Nohong SMSI, pengamat ekonomi kita. Dan saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda dan juga pemirsa. Saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.